Oke, baik rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama saya dalam penyusunan bunga rampai atau antologi terkait cerita pendek. Nah, dalam proses penyusunannya, otomatis kita sebenarnya yang kita perlukan adalah tim redaksi gitu ya. Jadi tim redaksi untuk bisa mengetahui dunia penyuntingan atau dunia editorial terlebih dahulu. Baik rekan-rekan, kita bisa tahu yang pertama ada pimpinan redaksi. Jadi kalau ini saya ngomong di sebuah penerbitan yang mayor ya, yang bentuknya mayor, bisa juga penerbitan indie gitu. Tapi ntar saya akan kasih tahu tips bagaimana kalau misalnya mayor itu seperti ini. Nanti kalau indie atau yang masih sekupnya kecil itu ntar saya kasih tahu kata kuncinya. Baik, pertama pimpinan redaksi tugasnya apa? Ini dia mengelola bagian editorial, merancang tema buku yang akan diterbitkan, membuat dan memastikan schedule penerbitan buku sesuai jadwal, memberi keputusan berkaitan dengan editorial dan mengatur bagian-bagian di bawahnya. Selanjutnya kalau redaktur pelaksana tugasnya apa? Nah ini ada redaktur pelaksana atau disebut juga managing editor. Nah posisinya dia ada di bawah editor in chief atau tadi yang disebut pimpinan redaksi. Nah, managing editor bisa juga disebut wakil dari editor in chief, memastikan bahwa semua rencana yang berkaitan dengan bagian redaksi bisa terlaksana sesuai yang direncanakan. Selanjutnya ada senior editor. Nah, biasanya disebut juga dengan editor saja, gitu ya. Tugasnya melakukan penyuntingan substantif. Jadi ada terkait isi ya, gitu. Isi dari sebuah naskah yang siap terbit, dan udah siap terbit nih dia nih ya. Dari redaksi penerbitan buku, senior editor juga bertugas memberi saran atas perwajahan atau cover tata buku yang diedit gitu ya. Nah, selain itu dia juga biasanya membuat sinopsis buku yang akan diletakkan di back cover. Nah, bersama editor akuisisi, editor juga bertugas mencari naskah untuk diterbitkan. Nah, editor merupakan jembatan yang menghubungkan penulis, penerbit, dan pembaca. Dia harus membuat karya penulis lebih bagus, membuat pembaca puas, dan penerbit juga untung. Nah, ini ibaratnya yang paling dia ngomongin substansial dari sebuah isi naskah ya. Berikutnya ada editor akuisisi. Editor akuisisi ini redaksi penerbitan buku bertugasnya menyeleksi naskah-naskah yang masuk dan memberi keputusan apakah naskah tersebut layak terbit atau tidak. Nah, kalau editor akuisisi ini akan berhubungan dengan penulis nih, karena dia adalah orang pertama yang disapa penulis ketika mengirimkan naskah. Editor akuisisi juga bertanggung jawab terhadap stok naskah yang siap terbit. Jadi jika stok naskah semakin sedikit, dia juga bertanggung jawab untuk mencari naskah. Berikutnya nih ada yang disebut pemeriksa aksara atau copy editor. Copy editor biasanya disebut dengan proofreader ataupun sering disebut dengan pemeriksa aksara. Copy editor bertugas melakukan tugas teknis pengeditan. Nah, ini teknis, amat sangat teknis deh ya. Oke, tadi kalau misalkan kita lihat editor akuisisi ini dia melihat ini layak atau tidak terbitnya gitu. Kalau misalnya pemeriksa dia kalau kita bisa bilang EYD-nya ya gitu ya, dia ngeliat EYD-nya, kemudian juga tapi kalau kita ngomongin proofreader dia bisa tahu ini tulisannya spasinya kejauhan gitu ya, ini kan kemudian kurang A, kurang B, kurang C gitu misalnya, itu huruf-huruf gitu. Itu fungsi copy editor dalam redaksi penerbitan buku ya. Jadi nah ini nanti ada istilah copy editor, copywriter. Nah, itu berbeda. Ada copy editor, copywriter, content writer. Nah, itu berbeda tuh ya. Dia memeriksa konsistensi dalam penulisan, memeriksa apakah semua bagian dalam buku yang diedit sudah sesuai fakta terbaru atau belum, gitu ya. Kalau untuk non-fiksi gitu ya. Berikutnya ada right editor, dia yang berhubungan dengan ISBN nih, gitu ya. KDT dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya di buku tuh ada barcode, ada logo barcode, nah dia yang ngurusin ini gitu ya.
Selanjutnya ada picture editor. Picture editor dia yang ngurusin urusan visual grafisnya gitu ya, ada gambarnya, tabelnya, foto di dalamnya, diagramnya segala macam. Nah, dia adalah yang ngurusin seperti itu tuh picture editor gitu. Bisa juga dia disebut, biasanya nih picture editor ini dia ngomongin visual, biasanya nih dia sekaligus merangkap the layouter gitu ya, layout lah, dia yang layout gitu ya, biasanya uh, layout dan picture itu bareng gitu ya. Oke, nah teman-teman ini kan ada begitu banyak ya. Nah kalau misalnya di penerbitan yang skupnya kecil itu seperti apa? Cukup 3 gitu ya. Layouter dan uh, cover itu biasanya di handle sama layouter, yang tadi disebut yang paling terakhir itu picture editor, disebutnya juga picture editor gitu ya, atau gitu. Kemudian editor, yang banyak editor tadi, ada copy editor, ada senior editor, itu cukup satu editornya. Itu berikutnya satu lagi pimpinannya gitu. Nah, pimpinan redaksi. Nah, biasanya pimpinan redaksi merangkap juga dia bagaimana dia supaya mencari naskah kalau misalnya naskahnya sedikit gitu. Nah, ini dia editor, fungsi tugasnya udah banyak kan tuh ya, kalau ngerangkap editor banyak banget, managing editor, senior editor. Nah, dia bagaimana bisa mendapatkan naskah, kemudian dia pastikan naskah itu terbit gitu. Nah, itu pemimpin redaksi. Jadi cukup 3 sebenarnya, pimpinan redaksi, editor, dan juga layouter, dan juga cover gitu. Layouter berangkap sekaligus cover. Oke, baik. Itu aja rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.